Binatang luwak itu memakan biji kopi yang baik dan ee-nya bisa kita manfaatkan jadi kopi. Jadi sebenarnya kita adalah minum ee-nya luwak kayak ini. Ini ee luwak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video lain saya sudah membahas tentang fungisida dan pestisida. Di video ini saya ingin membahas tentang pemupukan. Apa sih pemupukan itu? Pemberiannya bagaimana sih? Dosisnya bagaimana sih? Ya pokoknya begitulah. Jadi untuk pemupukan itu terbagi berbagai macam. Ada yang namanya E4, contoh ini E4 sama Black Boss. Ini sebagai pupuk agen hayati. Maksudnya agen hayati adalah ini pupuk untuk menambah kadar mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi gini, kenapa kok tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur? Karena di dalam tanah ada mikroba, ada kehidupan pasukan mikroba yang dia mengurai, tugasnya dia itu mengurai kandungan-kandungan NPK dan tetek bengek yang ada di dalam tanah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ibaratnya logikanya seperti ini, agen hayati ini, mikroba ini itu seperti kopi luwak, seperti binatang luwak. Binatang luwak itu memakan biji kopi yang baik dan ee-nya bisa kita manfaatkan jadi kopi. Jadi sebenarnya kita adalah minum ee-nya luwak kayak ini. Ini ee luwak nih. Jadi seperti itu. Jadi mikroba itu mencari dan memakan kandungan-kandungan unsur-unsur NPK dan lain-lain yang makro dan mikro yang ada di dalam tanah. Dan hasil dari pencernaan itu, ekses atau ee-nya dari bakteri itu dimanfaatkanlah oleh tanaman. Nah begitulah. Jadi saya sudah pernah membandingkan nih, cuman saya nggak ada videonya. Jadi ada dua tanah, ada dua media. Yang satu sudah saya sterilisasi dengan menggunakan H2O2. Jadi media itu kita siram dengan H2O2 3%. Kita kebetulan karena saya berusaha utama saya bergerak di bidang kimia, bahan H2O2 itu banyak tersedia ada di kantor. 3% kita cairkan 3%, kita langsung guyur ke media. Jadi dengan harapan adalah menetralisir semua kandungan yang ada di dalam tanah. Jamur, bakteri, tetek bengek hilang semua. Jadi tanah itu bersifat hanya sebagai ya bentuk tanah aja tanpa ada kehidupan di dalamnya. Yang satu nggak pakai perlakuan H2O2. Ternyata memang tanah yang steril ini itu bebas dari jamur. Kalau yang nggak kita kasih H2O2 masih ada jamurnya. Tumbuhan waktu itu saya nanam tumbuhan cabai itu, yang cabai itu banyak daunnya keriting lah, terus banyak berjamur lah, begitulah. Tapi yang polosan ini dia nggak berjamur, dia nggak ada penyakit tapi kerdil. Yang tanpa perlakuan, katakanlah seminggu dia, 2 minggu dia tingginya sudah segini. Yang tanahnya saya kasih H2O2 tingginya masih separuh bahkan seperempat kerdil, padahal pupuknya sama. Waktu itu kita pakai pupuk namanya NPK 1616, pupuknya sama, dosisnya sama. Tapi kenapa yang tanah yang nggak pakai H2O2 bisa lebih subur? Ternyata setelah saya logikakan, sebenarnya yang mengurai nutrisi yang ada di dalam tanah itu mikroba, bukan akar. Nah gitu, akar tuh ibaratnya cuma tinggal nyadong, minta sama bakteri, bakteri mana dong nutrisi buat aku gitu.
Jadi sebenarnya yang dipupuk itu bukan tanamannya tapi tanahnya gitu. Jadi di dalam tanah itu kan ada mikroba, mikroba kan ada makhluk hidup, berarti kan butuh makanan ini. Nah, makanan yang kita kasihkan itu ya kayak gini nih, NPK, kayak ini juga, ini ada gandasil D ini. Jadi ini makanan buat mikroba ini sebagai makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Mereka makan ini, hasil dari ini itu diserap oleh tanaman. Jadi begitu. Sebenarnya yang dikasih makan, kita pupuk itu sebenarnya bukan tanamannya tapi tanahnya buat makan si mikroba. Bisa dipahami nggak? Jadi sebenarnya kenapa di sini kok ada kandungan NPK, ini NPK banyak di kandungan N-nya, ini banyak di kandungan P-nya. Ya karena itu tadi, tanaman itu memang menyerap nutrisi-nutrisi hasil dari uraian dari si mikroba ini. Entah bisa jadi untuk fase vegetatif, fase pertumbuhan, berarti kan butuh N yang tinggi sama P yang tinggi. Itu bisa untuk membentuk daun, bentuk batang, bentuk akar, dan netek bengek, begitu. Bisa dipahami nggih kira-kira nggih? Bahasa saya terlalu susah enggak? Jadi intinya tanah itu ada mikrobanya, mikroba makanya pupuk, makanya kandungan-kandungan yang ada di dalam pupuk ini. Pohonnya itu tinggal minta sama mikroba, jadi dia itu makanya akarnya kemana-mana itu ya minta, mikroba saya minta, gitu loh. Jadi si tanaman itu melakukan proses fotosintesis itu sebenarnya bukan untuk penguraian nutrisi tapi untuk distribusi nutrisi. Jadi bahan bakarnya, karburatornya daun, karburatornya tanaman itu ada di daun, bagiannya di stomata, di bagian belakang daunnya itu sebagai karburator pembakaran untuk distribusi nutrisi yang diserap oleh akar itu. Lah, akar menyerap hasil dari mikroba ini. Makanya kenapa ketika media tanam atau perkebunan atau apa yang hanya fokus menggunakan pupuk ini tanpa memberikan pupuk agen hayati atau mikroba ke dalam tanah, hasilnya pasti akan kurang maksimal. Makanya banyak petani-petani itu sekarang lebih beralih ke POC, ini POC, pupuk organik cair. Jadi kalau bedanya agen hayati sama POC, kalau POC itu ada kandungannya NPK dari pembusukan buah, pembusukan daun, kan ada kadar NPK-nya itu. Jadi sebenarnya isinya mikroba, cuman karena kecampuran kandungan NPK dari bahan-bahan yang mereka busukkan, jadinya dalam POC, dalam mikrobanya ini sudah terkandung kandungan NPK itu. Begitu. Nah, kalau hanya sekedar pupuk-pupuk doang, nggak pakai agen hayati, saya bisa pastikan tanaman Anda tidak akan bisa tumbuh subur dengan maksimal. Subur bisa, cuman tidak maksimal. Agen hayati tok tanpa pupuk sama saja. Nah, ini mau makan dari mana? Kan gitu ibaratnya. Berarti menurut logika saya, menurut opini saya, mupuk itu adalah seni memberi makan kepada tanah, seni mengolah tanah, memberi pupuk. Manfaat dari seni mengolah tanah itu dimanfaatkan oleh tanaman biar bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini di tempat saya, di minikebun-kebuni.com ini kita menggunakan dua jenis pupuk, organik dan kimia. Yang di grounding yang di grounding ini full menggunakan organik. Jadi rotasinya adalah ini sebulan sekali, ini sebulan sekali, mingguannya hanya pakai asam amino sama GDM ini. Jadi setiap minggu saya campur ini sama ini. Kalau pas lagi pengen saya campur asam humat.
ini nggak mesti selalu terus sih, nggak mesti selalu saya campur, tapi ini sama ini sama ini sebulan, pupuk haya itu sebulan sekali, penambahan mikroba itu sebulan sekali. Kalau untuk manfaat kayak amino acid ini kan protein, sama ini juga ada mikrobanya juga, tapi ada kandungan NPK nya, jadi setiap minggu saya kasih ini sama ini. Ternyata hasilnya istimewa, bagus, alhamdulillah. Sedangkan yang ada di pot kita menggunakan campuran pupuk kimia. Nah, jadi memang kita sedang melakukan riset antara full organik dengan 50-50. Jadi yang di pot-pot itu ini sama ini setiap sebulan sekali. Tapi setiap minggunya saya menggunakan Ultradap sama asam humat sama asam amino, 3 ini. Nah, kenapa kok saya nggak pakai NPK yang mutiara yang 16 itu? Entah kenapa saya mungkin nggak berjodoh sama NPK. Jadi si anggur saya itu saya sudah pernah mengorbankan banyak sekali bibit gara-gara NPK. Saya kasih NPK dalam 1 liter itu saya kasih kadar NPK 1 gram, bibitnya langsung kobong, langsung kebakar. Bibit waktu itu sudah tinggi sekitar hampir 1 meter. Jadi saya ukur 1 gram per liter itu saya ukur pakai TDS meter, nilainya adalah 700 ppm. Itu saya kasih langsung koit, jadi selang seminggu daunnya langsung kebakar semua, langsung koit. Nah, saya sudah berulang kali coba itu, apa mungkin saya overdosis dan lain-lain. Akhirnya saya putuskan saya hanya menggunakan ini Ultradap. Ultradap ini dia lebih ke kandungan nitrogen sama fosfat tanpa kalium, karena kalium banyak dibutuhkan ketika dalam proses generatif. Mungkin nanti ketika sudah fase generatif, yang untuk pot kita ganti pakai MKP dan KNO3 putih. Nih, apa itu namanya? Jadi perlu saya ulangi lagi, pupuknya itu ngasih makan si mikroba. Nah, dalam tanah itu ada mikroba makan pupuk, hasil pupnya, hasil E-nya si mikroba itu diserap oleh tanaman gitu. Makanya pupuk ada yang namanya nitrat, ada yang namanya itulah pokoknya nitrat itu katanya sih langsung diserap tanaman. Cuman biasanya pupuk yang mengandung kandungan nitrat itu harganya lebih mahal. Contoh ini sih katanya nitrat katanya. Ultradap ini harganya 30-an ribu, 35 mungkin 35.000. Kalau yang NPK biasa itu harganya kan paling sekitar 14.000, 15.000, berarti kan 2 kali lipat lebih mahal. Nah, cuman ini saya pakai karena saya nggak berjodoh sama NPK. Setiap kali saya pakai NPK pasti gosong. NPK yang seimbang loh ya. Kalau Gandasil ini selingan dari sini, misalkan katakanlah 2 minggu sekali, minggu sekarang pakai ini, minggu depan pakai ini, minggu sekarang pakai ini, minggu depan pakai ini. Atau bahkan pernah saya lakukan nekat pokoknya sekali pemupukan pakai ini kita siram, terus kita semprot pakai ini. Jadi Gandasil ini hanya untuk disemprot, aja. Kalau ini disiram ke tanaman, ke tanahnya. Ya, jadi begitulah penjelasan kami tentang pupuk, dan alhamdulillah penggunaan pupuk organik ini yang ada kandungan NPK-nya ini saya sekali lagi bukan disupport oleh GDM, cuman saya memang pakainya ini. Saya dari awal memang pakainya ini, dan karena si GDM ini sudah standar internasional, export quality, dan banyak penghargaan yang didapat, saya percaya sama ini. Saya di rumah juga bikin POC yang kayak dari telur, dari daun kelor, dari tetek benge, itu saya juga bikin. Saya kasih selingan aja, hanya senengnya lah. Yang pupuk yang di sana, pupuk yang dari telur dari itu tuh buat anggur saya yang di rumah. Jadi memang saya totali untuk melakukan riset ini antara yang di mini kebun sama yang di rumah, itu perlakuannya beda semua.
Jadi nanti kan kita bisa lihat hasilnya yang terbaik yang mana sih, yang bagaimana, pupuknya apa, konsentrasinya berapa, begitu. Oh iya, satu lagi untuk dosis. Untuk dosis itu saya biasanya kalau untuk yang pupuk organik ini itu sak senengi. Jadi katakanlah kayak gini-gini, E4 ini sebulan sekali saya pakai, sekali pakai. Jadi E4 1 botol, saya campur gula 1/4 sampai setengah kilo, saya taruh di air 90 liter, saya diamkan semalam, baru saya siramkan. Ini juga nih kedua ini sama. Tapi kalau ini paling dalam 1 liter saya campur 5 mili. Ini kalau ini ya 5 sampai 10 mili. Saya senengi lah kalau organik itu karena takarannya tidak baku, jadi sesukanya aja. Toh juga penggunaan pupuk organik insya Allah tidak menimbulkan overdosis, cuman over budget ya, karena pupuk organik memang lebih mahal daripada pupuk kimia. Overdosis aman, tapi over budget ya, kalau itu over budget. Ya begitulah pembahasan logika saya tentang pemupukan selama pengamatan ini. Semoga bisa menjadi referensi. Kalau misalkan ada yang pengen silang pendapat, kok kurang sependapat dengan opini saya, dengan logika saya, ayo kita berdiskusi bareng-bareng di komentar. Siapa tahu kita bisa menemukan solusi biar tumbuhan anggur kita nanti bisa tumbuh dengan sangat baik dan sangat maksimal. Oke, cukup segitu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol loncengnya. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, social distancing, jangan anggap remeh COVID. Semoga tahun depan Indonesia bisa bebas dari COVID. Amin ya rabbal alamin. Semoga vaksin yang disebar oleh pemerintah efektif untuk memberantas COVID. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.